Hai. Kali ini kita ketemu di episode 3. Yes, Sebelumnya buka masker dulu. Oke, supaya lebih jelas, balik lagi ya. Oke. Jadi di episode 3 Wedding Talk kali ini ketemunya sama aku, Gali, dan sama gue Dika. Ya, kita berdua sekarang ngobrolnya. Kali ini supaya seru, bisa nyambung juga sih sama pembicaraan yang sebelum-sebelumnya ya, Dik ya. Ini kita ngelihat ya dalam kondisi pandemi kayak gini, mungkin kalau kemarin-kemarin kita udah bahas deh ya, gimana sih wedding industry di di masa pandemi ya kan. Ya. Udah basi lah ya. Sekarang gimana caranya kita bisa tetap jalan persiapan pernikahan ini dalam kondisi pandemi, tapi tetap aman harus teman-teman ya gitu. Semua harus tetap aman, tetap prokes, harus tetap jalan. Gimana sih caranya ya kan? Jadi kalau dibilang persiapannya lebih rumit sih ya enggak juga ya. Enggak juga ya. Cuman ada sedikit penyesuaian dari yang awalnya kita dengan mudah untuk warawiri ke sana sini bertemu dengan vendor. Nah, ini ada penyesuaian karena kita kan tidak boleh terlalu banyak keluar rumah ya kalau tidak perlu, seperti itu sih. Iya, benar-benar. Jadi penyesuaiannya dari segi komunikasi dan koordinasi ya, Dik ya, gitu. Mungkin harus agak ekstra nih buat calon pengantin sama sebenarnya kami juga nih dari WO ataupun vendor itu emang mau nggak mau harus lumayan beradaptasi lagi, ya nggak sih, beradaptasi. Karena sebenarnya itu tetap bisa dijalanin sama seperti jasa-jasa atau bisnis-bisnis lainnya, tapi memang dengan penyesuaian. Walaupun sebenarnya di zaman hari gini itu sih sebenarnya ya harusnya udah mudah banget, udah nggak usah kita tuh ribet-ribet. Gimana nih gitu kan, janjian dan sebagainya. Udah bisa diminimalisir, bener banget. Begitu banyak aplikasi, kita bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Zoom gitu ya, bisa pakai Google Meet dan sebagainya yang mempermudah kita tentunya untuk melakukan koordinasi. Gitu. Jadi kalau pertama bisa kita bikin grup ya, grup WhatsApp mungkin ya gitu kan, sama kalian calon pengantin dengan vendor atau dengan WO-nya atau bahkan dengan panitia keluarga bisa banget ya kan. Nah, itu lebih meminimalisir dan lebih efektif dari segi waktu. Kapanpun kalian mau ada yang ditanyain, kapanpun ada yang mau didiskusiin, itu bisa anytime dan si yang ditanyakan juga bisa langsung jawab kapan aja saat mereka sigap gitu kan, saat mereka siap atau mereka lagi available gitu kan. Nah terus di situ juga enaknya kalau secara online gini ya, jadi ada record nggak sih? Betul, jadi terdeteksi tuh ya. Betul. Tanggal berapa nih kita ngomongin A, tanggal berapa kita ngomongin B gitu. Kadang ya selewatan gitu ngomong A, ngomong B. Kemarin saya mesen ini tuh berapa ya? Oke, bisa langsung cari lagi di atas chatnya, kemarin mesen makanan A berapa atau buat seragam warna apa dan sebagainya, itu bisa banget, gampang jadinya sekarang. Nah, yang kedua tadi online meeting ya, online meeting lebih enak juga sekarang kan. Kalau online meeting udah lebih mumpuni ya, karena udah bisa presentasi ya. Iya, betul. Dari segi presentasi dokumen, presentasi gambar gitu-gitu, udah ada pointer juga. Video pun bisa sekarang. Betul. Jadi kalau menurut aku sih sistemnya aja sih sekarang yang harus kita tuh menyesuaikan lagi aja gitu. Lebih ribet? Sebenarnya enggak juga. Balik lagi ya, pertanyaan apakah lebih ribet? Enggak juga. Sebenarnya lebih ke arah penyesuaian diri ya dengan sistemnya yang berubah. Dibilang ribet ya pasti ribet, apapun pasti ribet gitu. Karena kita baru nih sistemnya, jadi kita harus mempelajari lagi. Tapi enaknya kalau udah sekarang itu udah mumpuni ya semuanya. Jadi akan jauh lebih mudah gitu, justru lebih efektif lah kita secara waktu, secara omongan lebih ke record juga, apapun jadi lebih mudah sebenarnya. Betul. Terus emang masih perlu nggak sih, Dik, menurut lo kita ketemuan fisik tuh masih perlu nggak sih sama calon pengantin ya, calon pengantin dengan vendor, calon pengantin dengan WO gitu ya, masih perlu nggak sih ketemuan fisik gitu ya? Hai, jangan lupa ya support kami dong, support kami ya supaya terus bisa kasih masukan ke kalian. Bikin video-video lagi, tips and trick. Betul, dengan like, subscribe, and comment.
Menurut gue sih masih perlu untuk di beberapa hal ya. Jadi nggak perlu setiap kali lu mau menanyakan sesuatu atau meminta penawaran dan sebagainya harus bertemu. Itu sistem yang lama gitu. Sistem yang sekarang sebenarnya masih tetap perlu ketemuan fisik, tapi tidak di semua hal. Jadi sebaiknya kita online meeting dulu, menentukan apa nih yang mau kita omongin. Nah, pada saat kita mau ketemuan secara fisik atau tidak virtual gitu, jadi kita sudah tahu apa yang mau kita omongin. Untuk hal-hal yang memang benar-benar sulit dilakukan melalui virtual seperti itu. Betul. Kayak gitu sih ya kayaknya ya. Apalagi misalnya kayak mungkin kayak vendor dekor ya, kayak kita nentuin warna atau vendor baju gitu ya, kita nentuin warna, model dan sebagainya. Takutnya ya mungkin kita juga sadar diri sendiri ya, ya vendor maupun klien gitu ya, kita harus sadar diri sih. Apakah kita bisa segitunya bisa membayangkan warnanya atau membayangkan bentuknya akan seperti apa gitu. Nah, itulah hal-hal yang menurut gue sebaiknya kita ketemu aja kalau udah sesulit itu mah gitu. Bener, jadi yang jelas sih kita agendain dulu sih kayaknya ya Dik ya. Jadi sebelum ketemu udah diagendain supaya ketika ketemuan itu kita nggak buang-buang waktu juga gitu kan, dengan waktu yang lebih efisien, itu tercapai semua apa yang mau kita diskusiin, apa yang mau kita pilih gitu kan. Tadi benar kata Mas Dika, mungkin untuk beberapa hal yang bersangkutan dengan warna, bersangkutan dengan tata letak, bersangkutan dengan hal-hal yang susah deh dilihat lewat layar, kamera dan sebagainya, itu mendingan kita lihat langsung. Gitu. Karena kayak salah satunya warna tuh kalau dilihat lewat kamera, maksudnya kayak layar gadget atau apa, itu kan beda-beda banget ya. Gitu. Kayak ini putih gitu kan, ini apa di outdoor, kena sinar warna lampu apa dia berubah warnanya. Betul. Bisa seperti itu. Seperti hari ini nih kita looknya agak lebih santai ya kayaknya karena di outdoor. Kemarin-kemarin kan kita sempat cerita-cerita wedding talk ini di indoor. Nah, pengen kasih suasana baru. Nah, pasti kayak warna disesuaikan dan lain sebagainya. Oh, WO banget ya, apa aja di range gitu ya, gitu kan. Nah, jadi ya itu sih. Jadi emang harus disesuaikan dengan itu. Nah, kapasitas dari kita sebagai vendor ataupun kapasitas kita sebagai klien atau calon pengantin itu bisa nggak sih kita pakai diutamakan pakai online meeting gitu kan. Misal kita gaptek apa enggak, jadi misalnya gaptek atau enggak, terus kita bisa nggak sih memaksimalkan ngeluarin gambar, ngeluarin apa segala macam yang mau kita kasih pilihan. Sebenarnya mau nggak mau sih ya kita semua harus mengikuti itu sekarang ya nggak sih, tapi susah juga kan ya lo kalau mau maksa-maksain orang gitu kan, harus bisa dong pakai ini yang ada senewen ya kan. Jadi mendingan lihat situasinya, kira-kira bisa apa enggak. Kalau misalnya enggak, bikin deh agenda ketemuan yang udah efisien, apa aja gitu ya, yang mau dibahasnya apa aja nih, dibahasnya apa aja gitu kan. Terus juga kendalanya kira-kira apa aja yang semuanya pokoknya nggak bisa dibahas di secara online, ya nggak sih? Terus intinya harus tetap dipastiin ya kayaknya semuanya. Jadi in case kita punya online, tadi kan aku bilang ya, kalaupun online enaknya tuh jadi ter-record nggak sih? Iya betul. Ter-record ya kan? Kelebihannya ter-record, terutama kalau misalnya chat ya, atau teks ya kan? Kayak WhatsApp, kayak gitu-gitu, Line, itu lebih ter-record gitu. Cuma tetap mau ketemu langsung fisik ataupun mau lewat online meeting, menurut gue sih kita harus tetap based on recordnya, kontraknya tertulis, itu lebih hitam enak. Di atas putih, seperti yang kita sudah bahas di sebelumnya ya. Itu kontrak itu sangat penting gitu buat kenyamanan kita, keamanan kita, sebagai guidance juga buat vendor. Nanti kita mau ngelaksain apa sih yang pernah kita janjiin waktu itu gitu. Jadi memang jadi nggak keluar jalur, ada guidance-nya lebih enak gitu. Jadi semuanya ter-record lebih baik. Betul. Soalnya kan pasti kegiatan kita masing-masing ini nggak cuma itu doang kan. Si calon pengantin kan kegiatannya nggak cuma ngurusin nikahannya aja, mungkin ada pekerjaan, ada urusan rumah sendiri. Iya, pribadi dan sebagainya yang lainnya. Terus si vendor juga mungkin ada pekerjaan dengan calon pengantin lainnya. Itu
nggak ke-skip lah gitu lah ya. Jadi udah ada bagaimana guidance-nya yang terakhir kita bahas tuh seperti apa. Kalaupun ada yang to be confirm gitu ya, nah itu tetap bisa dibahas berikutnya gitu. Jadi nggak dari awal lagi gitu kan. Kasihan kedua belah pihaknya, jadinya nggak kelar-kelar. Intinya sih gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang susah, gampang-gampang susah lah. Gampang-gampang susah, semua sama. Kan kalau kita selalu ketemuan fisik juga susah kan nyatuin jadwal. Betul, dulu kita gitu banget juga. Kan. Sebelum pandemi pun gitu, sulit misalnya kaminya bisanya di weekdays gitu ya. Sedangkan si calon pengantin nggak bisa di weekdays, jadi harus after office lah, itu kan juga lumayan takes time ya, ngabisin waktu. Atau di weekend kaminya yang nggak bisa gitu. Kalau sekarang lebih gampang, kalau misalnya mau ketemuan misalnya di weekdays after office, lebih enak bisa di rumah masing-masing dengan gadgetnya masing-masing, kita meeting online gitu. Tetap tersampaikan apa yang mau unek-unek kita, pertanyaan kita tetap tersampaikan sih. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penyesuaian aja semuanya gitu. Kalau menurut kita sih seperti itu. Gimana kalau menurut kalian? Kalian ada kesulitan nggak sih selama pandemi ini untuk koordinasi sama vendor? Atau justru si vendor-vendor nih, kalian teman-teman vendor kita nih, ada kesulitan nggak sih gitu kan? Pakai WO nggak? Pakai kan? Kalau pakai pasti tetap bisa kok semuanya, tetap satu benang merah gitu kan. Oke. Komen ya, ada kesulitan atau enggak, komen di bawah. Atau ada mau hal lain yang kita bahas di next episode. Betul, next episode kasih masukan ya. Bye, sampai ketemu lagi.